Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoyan tidak tahu, begitu pernyataan ini keluar, kelopak mata Liu bergerak-gerak di bawah warna biru samar ini. Tapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, sudut mulutnya terus terangkat. Apakah itu? Dengarkan apa yang aku katakan. Apakah Anda terlalu percaya diri untuk menang? Lanjut Liu. Ketika keduanya sedang berbicara, tidak ada orang di sekitar yang berpartisipasi dalam percakapan. Saya tidak berani mengatakan itu, meskipun saya berasal dari Taixu. Tapi pertarungan dengan Shenxi tidak dipimpin olehku. Sekarang, Taixu tidak lagi di bawah kendaliku, Xiaoyan berkata perlahan. Sayangnya Xiaoyan tidak dapat melihat Kuqiantai di bawah langit biru saat ini. Senyuman yang awalnya muncul di sudut mulutnya, lalu menghilang saat ini. Kamu benar-benar mengenaliku? Apakah sepertinya aku ditemukan di dunia kuno keabadian dan iblis? Itu seharusnya hanya tiruan dari yang mulia. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan sebesar itu, bagaimana Anda bisa yakin itu adalah saya? Jati sekarang sepertinya, semua yang saya katakan, gunakanlah kecerdikanmu untuk mengerti itu. Kuqiantai sedang banyak berpikir, mungkin dia telah mengkonfirmasi identitas Xiaoyan sebelumnya. Sama saja dengan Si, itu semua karena kekuatan Xiaoyan yang terlalu lemah. Untuk pertama kalinya, Is merasa Xiaoyan hanyalah tiruan, tidak terkecuali Kuqiantai, hanya untuk rencananya, tidak ada perbedaan antara klon dan tubuh aslinya sebelum tujuannya dapat tercapai. Ini adalah sebuah perang dunia dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keputusan sendirian. Tidak peduli seperti apa dunia ini, yang artinya kita tidak perlu membawa kebencian di sini. Mungkin semuanya masih bisa berbalik arah, rubah tua seperti Kuqiantai. Tentu saja, kata-kata Xiaoyan mengungkapkan identitasnya. Dan Xiaoyan juga menggunakan kartu identitas ini hanya untuk memberitahu Kuqiantai. Saya tidak bodoh, sebaliknya, saya tahu banyak. Bukannya saya tidak tahu, hanya saja saya tidak mau mengatakannya di sini. Semua yang ditunjukkan Xiaoyan di hadapan Kuqiantai sepertinya memang berasal dari klan Genshin. Sepertinya dia benar-benar bertekad untuk membalaskan dendam Changmeng. Di mata Kuqiantai, pemandangan ini, ia hanya akan merasa bahwa Xiaoyan seperti raja legendaris. Kecerdasan yang luar biasa ini adalah keberadaan yang bahkan lebih sulit untuk dipahami. Hanya mereka berdua yang bermain sandiwara satu sama lain dan mampu berdiri di sini. Wujud asli Xiaoyan yang lemah, sebaliknya, itu menjadi tameng. Bahkan jika mereka tahu tentang keberadaan Xiaoyan, rasanya seperti melihat lampu di tengah kabut. Aku tidak bisa melihat melalui Xiaoyan, aku hanya berharap ada sebuah titik balik untuk ini, dan tanggapan Kuqiantai tentu saja memiliki maksud tertentu. Kedua belah pihak mengerti, jati mereka tidak terus berdebat. Jiu, saya tidak tahu apakah saya akan bertemu wajah Uzumaki lain kali. Bisakah kamu mencobanya? Namun tidak perlu menghapus, saya hanya ingin melihat. Apakah bisa mendapatkan petunjuk lain? Setelah keduanya tidak lagi bertengkar, suara keluar perlahan. Bagus, saya pasti akan mencobanya jika ada kesempatan. Xiaoyan kemudian setuju dengan kata-kata itu. Sekarang dia mengetahui identitas R sebagai Juyang Tianzun. Namun R tidak mengetahui identitas Xiaoyan. Siapapun yang mengetahui identitas Xiaoyan, tepatnya, dia mengetahui identitas Shenxi. Kecuali ada angka yang mengetahui identitas Xiaoyan di sini, yaitu Si dan Liu. Namun lebih tepatnya di sini adalah Si. Xiaoyan masih belum bisa memastikannya. Bagaimanapun, Si ini, Xiaoyan hanya melihat tiruannya dan tidak melihat dewa aslinya. Liu, tidak perlu bicara lebih banyak. Keduanya bersaing dengan identitas masing-masing. Hanya saja Kuqiantai mengetahui bahwa Xiaoyan berasal dari Shenxi. Namun saya tidak memahami dengan jelas informasi Xiaoyan. Jelas informasi yang didapatnya tidak komprehensif. Adapun alasannya, saya khawatir itu semua berkat istri Anda yang berbudi luhur. Dia juga istri Xiaoyan yang berbudi luhur. Yang mulia Ratu, informasi yang membingungkan, sehingga menyembunyikan identitas asli Xiaoyan dan menyebarkan berita palsu untuk Ratu. Itu bukanlah hal yang sulit, terlebih lagi, kini Taixu telah menginvasi Shenxi.
Sekarang perang telah dimulai, dan berita tentang keberadaan Yang Mulia bahkan lebih penting lagi bagi Taiksu. Itu juga menjadi kartu teruf yang membuat Taiksu tidak berani bertindak gegabah, seperti yang dikatakan Xiaoyan. Taiksu saat ini tidak lagi di bawah kendali Chu Qiantai. Masih sulit baginya untuk mengetahui banyak informasi. Jadi sebentar lagi, Chu Qiantai masih belum bisa benar-benar memahami Xiaoyan. Semua orang telah selesai berbicara, lalu izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata tentang Jiang Misi. Itu memang ada, tapi kekuatan ini sulit untuk diguncang. Sebenarnya itu dapat diselidiki, tetapi tetap sangat berhati-hatilah. Pentingnya pertemuan ini, saya hanya berharap Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan. Teman atau musuh, tidak masalah. Di sini kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Apakah kamu punya titipan? Jika tidak ada pertemuan, maka akan berakhir di sini. Setelah selesai berbicara secara bergantian, setelah hening beberapa saat, suara itu keluar perlahan. Ciu, bisakah Anda membantu saya menyempurnakan ramuan yang saya pesan sebelumnya? Itu adalah kebutuhan mendesak. Suara Yi terucap. Kemudian suara Si pun keluar dengan tergesa-gesa. Saat Si mendengar ini, dia langsung mengangkat alisnya. Ketika saya tidak memahaminya sebelumnya, Xiaoyan belum punya ide lain. Mungkin Anda benar-benar yakin bahwa Si itu sangat dibutuhkan, tapi sekarang Xiaoyan tahu, Si ini bukanlah orang yang sederhana, akan baik-baik saja jika disempurnakan dengan ramuan lain yang dipesan oleh orang lain. Pil pemecah racun Tianling pertama yang dimurnikan, setelah Xiaoyan mengambilnya, baru saja ia secara bertahap mengerti. Selain detoksifikasi, ramuan ini sebenarnya memiliki efek unik dalam menutrisi yin dan mengisi kembali yang. Obat mujarab yang dipercayakan oleh Si kemudian bahkan lebih mudah lagi, pil naga sejati Jiuyang. Ini adalah pil ilahi pembangun yang, minumlah pil ini, saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang lunak. Pemurnian obat menemui beberapa kendala akhir-akhir ini. Aku sangat menyesal, dan harus menunggu sebentar, beraninya Xiaoyan memperbaikinya. Tidak mungkin menyimpan semua ramuan, lalu pada akhirnya dia mempraktikannya sendiri. Saya khawatir saya masih harus memberikannya kepadanya. Itu membuat Jiuyang Tianzun mundur 3 kaki. Si ini sama sekali tidak ada keberadaan yang bisa diprovokasi oleh Xiaoyan. Lalu kemudian Xiaoyan sudah mengambil keputusan. Setidaknya sebelum ia meninggalkan dunia kuno yang abadi dan iblis, ia pasti tidak akan membantu Si memurnikan pil 9 yang naga sejati. Itu dapat disempurnakan, tapi tidak bisa menggunakan ramuan ini untuk diri Anda sendiri. Lagi pula aku juga tidak membutuhkannya. Tentu saja, jika aku menghadapi istriku lagi, ini juga dapat digunakan dalam keadaan darurat. Jiu, ramuan yang kupercayakan juga sangat mendesak. Lalu bisakah Anda membantu saya mempercepat proses pemurnian? Setelah Si selesai berbicara, Liu lalu berkata, yang membuat Xiaoyan merasa dingin di hatinya. Setelah dia datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, dia ditemukan oleh Chu Qiantai. Setelah dia melihat poison pill Jade Sleep, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang alasannya. Chu Qiantai pasti telah melakukan sesuatu pada slip jok ramuan beracun ini. Sekarang Xiaoyan tidak akan memberi kesempatan lagi pada Chu Qiantai. Apakah dia memberi Xiaoyan token dan slip jok nanti? Xiaoyan kemudian melemparkannya ke batu giok, dan dia tidak akan membiarkan Chu Qiantai dengan mudah mengontrol keberadaannya. Saya merasa kasihan soal pemurnian obat telah dijelaskan sebelumnya, namun saya tidak bisa memberikannya kepada Anda secara akurat, tidak ada cara untuk mempercepatnya, namun jika cemas, saya bisa mengembalikan bahan obat dan ramuannya. Xiaoyan pun dibuat benar-benar tidak tahan dengan keduanya. Seseorang ingin membuat ramuan untuk memberi makan dirinya sendiri, dan seseorang ingin menggunakan obat mujarab untuk mengontrol posisinya semua seutuhnya. Dalam pandangan Xiaoyan, tak satu pun dari mereka memiliki niat baik.